Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas hukum izhar. Apa itu izhar? Izhar secara lughat itu jelas. Huruf izhar ada 6, yaitu hamzah, ha, ha, kha, ain, ghin. Jadi apabila ada nun, sukun atau tanwin ketemu huruf yang 6 ini, maka hukumnya izhar. Bacanya harus jelas. Nun mati dan tanwin harus dibaca jelas. Contohnya, mari kita perhatikan contoh berikut. Man utia, tulisannya man utia, bacanya pun man utia, karena suara nun mati atau nun sukun apabila bertemu dengan hamzah itu hukumnya izhar. Maka nun mati ini harus dibaca jelas. Man utia. Contoh berikutnya yaitu adin akhahum, ya. Tanwin ini harus dibaca jelas karena bertemu dengan hamzah. Adin akhahum, tulisannya pun adin akhahum. Tulisan dengan bacaan itu sama. Contoh berikutnya, nun mati atau tanwin yang bertemu hamzah, yaitu kufuwan ahad. Kufuwan ahad, ya. Jadi tanwinnya ini dibaca jelas apabila bertemu dengan hamzah. Adzabun alimun, ya. Tanwin domatain ini bertemu dengan alif, hamzah, itu harus dibaca jelas. Suara tanwinnya harus jelas. Adzabun alim. Contoh selanjutnya yaitu nun mati bertemu ha. Min haitsu, ya, minnya, nunnya itu jelas bacanya. Min haitsu. Mulaqin hisabiyah. Mulaqin hisabiyah, ya. Ini tanwin kasrotain bertemu dengan ha. Selanjutnya liman haulahu. Liman haulahu, nun mati harus dibaca jelas suaranya karena bertemu dengan huruf ha. Yang selanjutnya ato'an hisaban. An hisaban, annya ini dibaca jelas karena bertemu dengan huruf ha. Itu contoh nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ha. Selanjutnya contoh nun mati bertemu dengan kha. Man khaffat, nunnya dibaca dengan jelas karena nun mati bertemu dengan kha, itu hukumnya idhar. Selanjutnya kadzibatin khotiatin. Tin kha, tanwin ini dibaca jelas karena bertemu dengan huruf kha. Ya, jelas ya.
Yang selanjutnya yaitu nidaan khofiyan. Nidaan khofiyan. Annya ini termasuk idhar karena bertemu dengan kho. Lanjut ke contoh berikutnya. Idzan karratun khosiratun. Idzan karratun tun kho, ya, yang dibahas yaitu tanwin dhomatain bertemu dengan kho. Suara tanwin ini harus dibaca jelas. Contoh selanjutnya yaitu nun mati bertemu ain, ya, nun mati bertemu ain. Min indillahi, nunnya dibaca jelas karena bertemu huruf ain. Tobakon ang tobakin, ini tanwinnya bertemu huruf ain, maka cara bacanya tanwin ini harus jelas suaranya. Tobakon ang tobakin, ya. Khulukin azimin, qin azimin, bukan khuluking tapi khulukin azimin karena idhar, tanwin bertemu ain. Sami'un alimun, ini juga tanwin bertemu dengan ain, maka suara tanwinnya harus jelas. Ingat ya. Dan contoh berikutnya nun mati bertemu huruf ghain. Min ghislinin, min nunnya dibaca jelas. Min ghislinin. Azabun ghalidun, ya, bun tanwin, yang dibahas tanwin bertemu ghain, ya. Qauman ghairakum, man ghai, ya, yang dibahas itu tanwin ketemu ghain. Selanjutnya iyakun ghonian, nun mati bertemu ghain, maka suara nun mati harus dibaca jelas. Dan contoh yang berikutnya yaitu nun mati bertemu dengan huruf H. Contohnya minhal butuna. Min ini suara nun mati harus dibaca jelas karena bertemu dengan huruf H. Kullu syai'in halikun, ya, tanwin bertemu dengan H, maka suara tanwin harus dibaca jelas karena hukumnya izhar. Contoh berikutnya yaitu lakumul anhara, ya, ini nun sukun bertemu dengan H, maka cara bacanya suara nun sukun ini harus dibaca jelas. Contoh berikutnya yaitu qalu awalam nanhaka, nun mati bertemu dengan H, maka suara nun mati ini harus dibaca jelas karena nun mati bertemu huruf H. Mungkin ini dulu pembahasan kita. Mudah-mudahan pembahasan hukum idhar ini bermanfaat buat kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.